Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya lepas maskernya aja ya. Jadi ngomongnya rasanya nggak enak. Bibirnya nyantol kena masker. Tapi jangan khawatir, saya pakai masker di hidung. Namanya nos ya. Jadi ya semacam ini ditaruh di lubang hidung supaya kalau ada virus bakteri tidak bisa masuk ya. Jadi ada penangkalnya. Puji Tuhan, karena memang nasihat dokter harus pakai masker ini selama 1 tahun. Nah, ini bulan yang keempat dan saya bersyukur oleh profesor yang menangani saya, dokter yang menangani saya, dikasih izin boleh melayani 4 bulan setelah transplant ya. Saya transplant 4 April dan Agustus ini bulan yang keempat ya. Saya coba menawar bulan Juli tapi tidak dikasih ya. 3 bulan dok ya, Prof ya. Ya sebaiknya 4 bulan aja. Lalu kalau pelayanan keluar kota, karena saya September ada jemaat yang menikah di Bandung, saya harus melayani pemberkatan nikahnya ya, saudara Otnia dengan saudari Irin. Nah mereka si pihak calon mempelai wanita dari Bandung, dia asli orang Bandung dan orang tuanya kenalannya juga keluarganya tinggal di Bandung, maka akan dilaksanakan di Gia Lengkong Besar. Ya puji Tuhan, untungnya sama dokternya dikasih izin saudara ya. Tapi beberapa pelayanan tahun ini termasuk bulan Oktober di Semarang saya harus batalkan karena saya tidak berani ambil resiko mengingat perjalanan yang jauh dengan pesawat dan seterusnya, belum lagi nanti tempat saya menginap, lalu makannya segala. Ini sangat berbahaya kalau tidak dijaga kondisinya. Ya saya berharap tahun depan bisa melayani kembali di beberapa gereja yang ada. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita masuk di tema yang baru di bulan ini, di minggu yang pertama, yaitu tekun berbuat baik. Ya, tekun berbuat baik. Sebelum kita lihat lebih jauh membahas tema ini dan nanti hamba-hamba Tuhan bicara yang lain akan melengkapi di minggu-minggu berikutnya, kita buka ayat yang terkenal ya, ayat hafalan kita dari surat Roma pasal 8 ayat 28. Nanti istri saya membantu membacakan ayat firman Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, saudara perhatikan dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu artinya dalam segala perkara, peristiwa, kejadian yang kita alami, Tuhan itu turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan apa? Kebaikan ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena itu sudah tidak perlu takut menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, ya, kebaikan Tuhan itu selalu nyata di dalam hidup kita. Bahkan sekalipun engkau berada di lembah yang kelam, lembah air mata, kebaikan-kebaikan Tuhan itu dinyatakan. Yaitu bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah saudara, saya mengawali dengan ayat ini. Kita tidak mungkin bisa berbuat baik dengan baik kalau kita tidak mengalami bahwa Tuhan itu baik. Ya, sekali lagi saya katakan, kita tidak mungkin bisa tekun berbuat baik dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, kalau kita tidak mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, kita berbuat baik itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan karena Dia berbuat baik. Berbuat baik dalam hal apa? Saudara jangan berpikir, oh Tuhan itu berbuat baik ketika usaha saya diberkati, rumah tangga saya dipulihkan, ya, ekonomi keuangan saya diberkati oleh Tuhan. Ya. Jangan hanya saudara berpikir seperti itu. Waktu saudara menghadapi pergumulan yang berat sekalipun, waktu sudah percaya Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala satu, dalam pergumulan hidup yang seberat itu pun
kita belajar meyakini bahwa di situ Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya, kadang kita berpikir bahwa kebaikan Tuhan itu ketika saya diberkati, ketika semua berjalan dengan lancar. Ya, tapi dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, di situ Tuhan turut bekerja. Ya, saya minta tolong Pak Tarman bisa mengiringi dengan lembut. Saya ingin bersaksi ya, karena sejak Maret ya, setelah Jumat Agung ya, kalau nggak salah, saya belum melayani firman di Kapten Umum sampai tanggal 30 Maret saya masuk ya, pra operasi untuk transplant. Tanggal 4-nya dioperasi ya untuk transplant, kurang lebih berapa jam? 8 jam ya, ya karena operasi besar. Dan puji Tuhan berkat doa Bapak Ibu sekalian, operasi pun bisa berjalan dengan lancar semuanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena mungkin secara verbal belum saya ucapkan, baik untuk jemaat di tempat ini maupun jemaat lain atau sahabat kerabat ya, yang sudah memberikan bantuan lewat doa, donasi, persembahan saudara. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada saudara-saudara yang mungkin ya saya tidak ketahui karena semua dikelola oleh majelis, memberikan persembahan donasi yang ada ya. Tolong sampaikan terima kasih saya secara pribadi. Mungkin majelis sudah menyampaikan terima kasih, tapi melalui kesempatan ini sampaikan penyampaian terima kasih saya kepada saudara-saudara yang ada yang sudah memberikan perhatian lewat doa, lalu lewat donasi, persembahan yang diberikan, sumbangan yang diberikan. Sampaikan apresiasi terima kasih saya yang sebesar-besarnya ya. Karena waktu saya dikasih tahu sama Prof, saya tanya berapa kira-kira Prof untuk transplantnya. Karena saya berpikir kalau memang tidak mampu, ya sudah lewat BPJS di RSCM yang punya pemerintah yang di gedung A. Tapi saya operasinya akhirnya di RSCM Kencana yang punya swasta. Waktu dikasih tahu ya sekitar 560 juta. Waduh, saya kaget ya. Duit dari mana segitu ya? Rapat dengan majelis, saya ditanya oleh majelis, Pak ya kira-kira berapa yang bisa dipersembahkan untuk donasi ini. Saya kasih tahu ya saya bisa 100 juta. Lalu ada satu logam mulia 100 gram ya, waktu itu dijual seharga 52 juta. Sekarang logam lagi tinggi ya, logam mulia lagi tinggi. Dan ada beberapa tabungan itu persiapan untuk pendidikan anak, tentunya saya harus persiapkan karena apalagi anak saya yang nomor 3 ini ingin masuk kedokteran katanya. Dia cita-cita ingin jadi dokter ya, bawa aja di dalam doa. Si hati kecil saya sih pengennya dia jadi masuk teologi ya, tapi saya nggak masa dia masuk teologi ya, nanti wah hanya untuk menyenangkan orang tua, bukan panggilan itu kan repot. Ya udah terserah kamu mau masuk jurusan apa ya, bawa di dalam doa, gumuli di dalam doa. Lalu kemudian dia waktu masuk IPA, waduh dia senang dia bisa masuk di IPA. Ya udah ya jalani itu walaupun cukup berat kalau masuk di IPA, dia 2 SMA. Akhirnya ya udah ya saya katakan ada dana yang sisa ini saya persiapkan untuk dana pendidikan, dan itu sudah dialokasikan untuk pendidikan anak. Baik anak yang pertama sudah lulus ya, tinggal sudah. Anak yang kedua masih di semester yang ketiga di desain komunikasi visual ya, tentunya juga banyak praktek-praktek yang membutuhkan dana yang cukup. Jadi saya katakan kepada majelis saya bisa beri 100 juta plus ada satu logam mulia 100 gram ya untuk bisa dipersembahkan ya sebagai dana untuk transplant. Tapi waktu saya dengar 560, waduh, itu belum obat-obatan segala ya, hanya biaya operasi untuk 2 orang. Satu saya resipien dan satu pendonor, yaitu Pendeta Catur Hari Santoso, adik ipar saya yang mempersembahkan donornya ginjalnya untuk saya ya. Saya sangat terharu ketika dia tiba-tiba menyampaikan lewat BBM bahwa dia digerakkan Tuhan untuk memberikan ginjalnya. Sudah ya, dan dapat konfirmasi lebih lagi ketika jemaat kasih
persembahan 200 juta. Ini untuk disiapkan untuk donor ginjal ya. Karena untuk donor ginjal itu dibutuhkan 250 juta lewat broker ya. Tapi saya pernah bersaksi ya, waktu ketemu dengan brokernya, kemudian kita bicara-bicara mengenai donor ginjal. Brokernya pesan, ini lagi sulit ya untuk pendonor ginjal karena jual beli organ tubuh sedang diawasi oleh pihak Kabareskrim, pihak kepolisian. Dan kita tahu beritanya waktu itu SDM juga diobok-obok oleh Kabareskrim untuk masalah donor ginjal itu karena diperjualbelikan. Nah, waktu ketemu si brokernya kasih tahu, ini harus diatur di skenario Pak. Ya. Bapak harus ngaku sebagai bos dan anak muda yang dibawa itu yang mendonorkan ginjalnya akan ngaku sebagai karyawan. Jadi kalau hubungan dekat bos dan karyawan masih bisa. Wah, tapi saya katakan, saya pikir-pikir dulu ya. Saya minta dia keluar, saya didampingi penatua beberapa jemaat yang ada, saya diskusi. Saya katakan, waduh, nggak bisa, saya disuruh bohong. Ya. Ngaku sebagai bos, saya ini pendeta. Terus disuruh ngaku sebagai bos, saya punya karyawan. Nggak sesuai dengan hati nurani saya. Lalu akhirnya ya sudah, saya sampaikan itu supaya baik yang mengasih sumbangan itu juga tidak sampai kecewa begitu ya, karena saya menolak untuk deal transaksi ini. Akhirnya kemudian dipanggil lagi si brokernya dan pendonornya. Saya kasih tahu, saya nggak bisa untuk skenario itu. Saya ini pendeta. Loh Pak, berbohong demi kebenaran itu nggak apa-apa. Dia menurut keyakinannya dia gitu ya, menurut agamanya. Ya itu demi kebaikan ya, supaya tolong Bapak. Waduh nggak bisa saya, hati nurani saya nggak bisa. Ya, jadi lebih baik dibatalin aja. Ya, karena kalau nanti ya, kemudian dia cerita, ini ketat Pak. Ya, ini nanti ada psikolog dari dari BIN. Oke ceritanya, psikolog dokter polisinya ini ya. Ini ketat. Jadi dua-dua akan dipanggil, bisa 1 jam 2 jam diwawancara. Itu kalau nggak hati-hati bisa kelihatan kalau itu berbohong. Nah sekali ketahuan pendonornya itu berbohong, di blacklist dan buat dia berarti selamanya dia tidak akan bisa menjadi pendonor. Artinya orang jadi pendonor biasanya butuh duitnya sebenarnya saudara. Walaupun kadang memprihatinkan, bayar 250 juta, yang mendonorkan hanya cuma ada yang dapat 25 juta, ada yang dapat 10 juta, ya dikatain dibohongin saudara. Duitnya yang ratusan juta masuk di kantongnya brokernya. Ya mungkin juga dibagi-bagi lagi dengan petugas dan sebagainya, ya saya kurang tahu soal itu. Nah akhirnya kemudian saya putuskan nggak diteruskan. Ya. Nah, saat tidak diteruskan itulah kemudian saya nyambung situ tadi dapat BBM masuk dari adik ipar saya. Wah saya pikir ini jalan Tuhan, ya jalan Tuhan sudah mulai buka jalan. Lalu kemudian dananya kan masih kurang banyak, apalagi bulan-bulan itu saya kena hernia, ya Januari kena hernia, harus operasi karena waktu saya cuci darah kurang minum dibatasi 1 hari cuma 1 liter, ya tidak boleh lebih, itu termasuk buah nggak boleh minum ya, nggak boleh jus, nggak boleh ya, bukan tidak boleh makan, hanya pepaya saya boleh. Lalu kemudian makanan berserat tinggi, sayur hijau nggak boleh, ya. Lalu kemudian buah juga nggak boleh, hanya pepaya itu pun sedikit, ya 1 potong sedikit gitu ya. Waduh, jadi akibatnya saya sering kalau permisi bicara buang air besar itu ngeden tuh berjam-jam. Pernah datang doa pagi, permisi bicara, saya nggak kuat tuh belet. Ya. Sampai selesai doa pagi, istri saya marani ya, datang ke kamar mandi. Kok dipikir saya kok 1 jam nggak keluar-keluar, belum selesai, kesakitan karena saya juga berusaha sudah 1 minggu nggak keluar kotorannya sudah. Saya usaha ngeden sekuat-kuatnya, akhirnya kena hernia, harus operasi. Saya bisa bertahan, tapi kemudian kayak kecepet begitu ya. Waduh sakitnya bukan main, gerak sakit. Saya tidak kuat ini seperti ini, buat jalan sakit, buat berdiri, buat tidur sakit, ya. Karena seperti dijepit ini bagian ususnya. Akhirnya udah, butuh kata operasi. Januari itu dioperasi. Lalu kemudian udah harus melewati hal itu. Lalu kemudian ketika mau transplant, ya
problemnya ternyata banyak. Ada banyak cairan di dalam tubuh saya. Jadi di punggung ini ditusuk, ya, dan tidak dibius itu. Ya kalau dibilang sakit ya sebenarnya tidak terlalu sakit, tapi buat saya takut jarum suntik. Ngeri juga saudara ya. Saya tanya, dok, diambil dari mana nih? Bapak paru-parunya ini udah kerendam air, dok. Pantesan saya beberapa hari kalau tidur nggak bisa tidur dalam posisi terlentang atau setengah terlentang, harus posisi duduk. Nggak posisi duduk balik mau di rumah ke depan begitu saya kalau tidur. Waduh, jadi apa nggak ada cara lain gitu ya? Nggak bisa, ini harus ditusuk lewat punggung. Ya udah, kalau tusuk sudah ya. Dan itu ada sekitar 250 cc cairan. Tubuh saya memang bengkak. Saya rasanya sih berat badan 56 ya. Sepertinya saya berat badan saya naik, tapi sebenarnya ini penuh dengan cairan. Muka saya kelihatan udah bengkak ya, kaki bengkak, paru-paru udah terendam air. Nah, untuk ambil air itu disedot pada saat hemodialisis, cuci darah, ya, itu dikeluarin. Tapi yang di paru-paru ini nggak bisa dikeluarin, harus ditusuk itu sudah ya. Tusuk kemudian cairan keluar 250 cc. Ya udah itu harus saya lewati beberapa kali, ya saya lewati karena memang sebenarnya secara fisik, ya kondisi fisik saya sebenarnya tidak memungkinkan untuk transplantasi. Banyak problem, ya. Tapi dokter izinkan, profesornya mengizinkan, ya udah, ya saya tetap menjalani transplant. Jadi puji Tuhan, transplant berjalan dengan baik, dan bahkan waktu saya tanya ini di ruang isolasi setelah transplant di ruang isolasi berapa hari ya, sekitar semingguan ya, kurang lebih 1 minggu. Dan puji Tuhan 5 hari saya sudah boleh pulang, sudah ya. 5 hari sudah boleh pulang, tapi harus kamar disteril dan seterusnya. Karena saya pernah saksikan beberapa minggu yang lalu sama psikolog yang mengkonsel kami ini mengatakan, Bapak kan pendeta, tidak boleh terima konseling 1 tahun, ya, waduh. Lalu Bapak kan suka baca Alkitab gitu ya, rumahnya dia Kristen juga, Katolik atau Kristen ya, psikolognya seorang perempuan wanita. Bapak juga nggak boleh buka Alkitab, loh, kok nggak boleh? Alkitab itu tiap hari mesti saya baca ini ya, nggak boleh Pak, itu nanti bahaya ya. Jadi nggak tahu dia mungkin punya pemikiran bahwa Alkitab saya terlalu usang atau udah buluk atau gimana ya, kok dia bisa mengatakan pokoknya nggak boleh buka Alkitab gitu ya. Ya kalau baca Alkitab ya udah, Bapak pakai handphone aja ya, udah. Jadi di ruang isolasi tidak boleh bawa apa-apa. Jadi kayak 5 hari itu penderitaan sekali. Sepanjang saya itu sakit selalu didampingi istri 24 jam ya, selalu dia tidak pulang gitu ya. Tapi kali itu nggak boleh didampingi istri. Waduh, jadi 5 hari itu buat saya seperti 5 tahun. Lama banget gitu ya. Ada televisi tapi banyak gambar-gambar channel-channelnya yang nggak nyambung gitu ya. Jadi ada acara-acara ya, kalau TV-TV lokal itu kan yang begitu toh ya, sinetron dan seterusnya acara-acaranya gitu ya. Tapi ya puji Tuhan nggak sampai seminggu, 5 hari bisa pulang. Ya, saya bersyukur. Kemudian di rumah pun juga seperti itu ya, karena nggak berani ketemu istri, nggak berani ketemu anak, udah diwati-wati nggak boleh, apalagi anak saya yang pertama sedang kena flu sampai nginep di gereja beberapa hari. Tapi di rumah kan seliweran itu virus flu-nya dia sebelum saya datang itu. Jadi saya mengurung diri beberapa hari di kamar ya, yang sudah disterilkan juga. Kalau mau makan, istri saya ambilkan makanan dengan pakai masker, lalu tiap hari seperti itu. Saya mengurung diri. Akibat saya mengurung diri tidak berani keluar rumah, keluar kamar. Karena baru keluar kamar sebelah ke kamar saya, kan saya tidur di kamar tamu. Udah dikasih tahu saya, jangan keluar dari kamar. Ya udah steril kamar sebelah. Ya kamu di kamarmu sendiri. Akibatnya saya sering tiduran, jadi bed rest total betul-betul, tidak berdiri gitu ya. Nah ternyata berdampak buruk buat kondisi saya. Tanggal 9 saya keluar, 10 hari berikutnya tanggal 19 saya masuk RSCM lagi. Karena apa? Tiba-tiba saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Perut saya mulus sakit ya. Dari sore saya coba bertahan, saya hubungi profesornya, dikasih apa Prof? Obatnya. Profesor baik, mau di WhatsApp, mau di telepon selalu siap ya. Lalu kasih obat ini, obat ini, obat ini. Ya udah beli ke apotek. Tidak makin baik, malah muntah-muntah, udah plus muntah-muntah. Saya malam-malam ini mau minta tolong siapa? Mau minta tolong Pak Yotang
waktu itu dihubungi juga, mungkin dia sudah lagi tidur ya, jadi waduh, akhirnya mau minta tolong Pak Rudi juga, waduh, takut ganggu malam-malam. Saya coba bertahan sampai akhirnya subuh tidak tahan, baru kemudian saya kontak Pak Yotam. Yotam sudah bangun karena pagi antar istri ke RSCM ya, Dr. Novita kerjanya di RSCM. Saya nebeng sekalian Pak, nggak kuat ini Pak. Lalu bawa ke RSCM, observasi, periksa darahnya, lalu katanya dokter rawat inap. Ya. Kenapa rawat inap? Karena saya tidak bisa BAB 1 minggu. Oh, ini kan bahaya, di perutnya ini ada sesuatu yang tidak beres, harus diberesin dulu. Masuk saudaraku, opnam lagi saudaraku, baru 10 hari opnam lagi. Waduh, permisi bicara, dari dukun dimasuki alam. Tujuannya mau dibuas itu kotorannya. Pagi sore, sampai dokternya minta maaf, ya. Susternya minta maaf ya Pak ya, ini kayak disodomi. Terus apa, orang penting cepat sembuh gitu ya. Waduh ya, sakit terus ya, dan risih gitu loh ya. Gak bisa, ya. Lalu, wah ini ada yang tidak beres. Kolonoskopi, di kolonoskopi sudah ya. Saya kan di binus total, jadi tidak tahu, tapi istri saya sempat video, dia tegur sama dokternya, maaf Bu, tidak boleh di video. Ya sempat foto juga, ditunjukin saya setelah saya sadar ini loh. Oh itu di pose saya itu ada kotoran yang mengeras. Nah ini yang membuat nggak bisa lancar BAB-nya. Ya. Sudah sengaja. Nanti saya harus minum obat. Maaf sudah ya, saya break dulu ya. Karena setiap jam 9 harus minum obat. Ya. Obatnya ini Prograf XL. Ya, dari pertama 8 kapsul, tapi puji Tuhan makin turun, terakhir 5 kapsul. Ya. Satunya lagi Myfortic, katanya ini seumur hidup. Saya berharap makin turunnya program karena cukup mahal. Satu bulan untuk beli obat itu 8 sampai 10 juta. Ya itu ya demi nyawa gitu ya. Ya udah harus dilewati ya. Saya minta maaf, kita nyanyi lebih dulu. Semua baik ya. Pak Tarman nyanyi semua baik. Sementara saya minum obat dulu. Karena tidak boleh terlambat ya obatnya. Ayo sama-sama. Semua berapa dosisnya, diturunkan atau dinaikkan. Dan untuk periksa paru sebelum kontrol ke dokter itu sekali periksa itu 760.000. Itu mesti wajib paru yang lain kayak darah, fungsi ginjal, kreatin dan seterusnya. Jadi nggak boleh terlambat. Yang satu yang Myfortic itu malam jam 9 harus minum juga. Jadi sampai mana tadi ya kesaksian? Ya, akhirnya kolonoskopi. Nah dari situ diketahui ada kotoran yang mengeras. Makanya saya pikir 1 minggu saya tidak bisa BAB. Akhirnya diobati.
Jadi waktu masuk itu sudah dikasih selang di hidung saya, disogok selang, dikasih tahu sama brudernya, perawatnya, Pak ini agak sakit ya, Bapak telan aja, tarik aja nafasnya, lalu selangnya ini ditelan. Waduh loh, gimana ini? Saya nggak pernah alami seperti itu. Jadi selangnya dimasukkan di hidung, didorong, saya disuruh narik dengan nafas, gitu ya, sedot gitu ya, sedot sampai masuk ke rongga perut. Nah itu diisi cairan, ya, diisi cairan 1 liter ya, berapa liter? 1 liter, tetap nggak bisa keluar, nggak efek. Dan cairan itu cukup mahal. Dokternya katakan ini satu-satunya Pak yang kami berikan untuk didorong kotorannya itu, ya, supaya nantinya bisa diambil. Nggak bisa sudah. Jadi kok cairan itu ngembang di rongga perut saya, dimasukkan lewat hidung, ya, jadi perut saya itu begah. Waduh, saya kesakitan, kesakitannya luar biasa. Saya nangis, saya katakan sama istri saya, aku tak kuat. Dalam hati saya berkata, Tuhan, kalau kau mau ambil aku, ambil saja. Aku tidak kuat ini, aku menderita seperti ini. Karena sekian hari nggak bisa BAB dan waktu masuk itu juga sudah perut itu udah mulus-mulus. Saya kasih kekuatan motivasi, dia peluk saya, dia ikut nangis. Lalu saya doa dengan kata-kata. Saya pegang janji Tuhan, saya katakan, Tuhan, aku tidak kuat lagi. Firman-Mu mengatakan bahwa pencobaan yang aku alami itu pencobaan biasa dan tidak melampaui kekuatanku. Ini aku tidak kuat di dalam Tuhan. Udah, aku berserah. Istilahnya Tuhan mau buat saya tetap hidup, yang udah tolonglah saya. Kalau enggak Tuhan panggil, saya sudah siap saat ini. Waduh, saya menjerit di hadapan Tuhan waktu itu. Muntah surga. Di cairan yang ada, waktu dimasukkan itu, keluar. Lewat hidung keluar, lewat mulut keluar, waduh baunya. Minta ampun, warnanya jadi kuning. Itu cairan. Dokternya angkat tangan. Udah dicoba, lewat bawah, lewat hidung, nggak bisa. Saya menyerah. Kali ini dokter menyerah gitu ya. Bukan, karena dokternya banyak, ada beberapa tim, jadi bukan profesornya. Yang profesor nggak ngurusi soal bagian perut ya, ada dokter yang lain. Saya menyerah. Aku gimana caranya? Nggak ada jalan lain. Operasi. Waduh, waktu dengar operasi, 10 hari habis dia deledel, 8 jam ini mau dioperasi lagi. Alarm yang kedua, karena saya pakai 2 pengingat supaya kalau yang satu nggak kedengaran, yang satu bisa kedengaran. Akibatnya saudaraku, dokter katakan operasi. Waduh, operasi lagi, gitu ya. Gimana ini operasi lagi? Ya sudah, kalau itu yang terbaik, saya udah tidak kuat dok. Mau operasi ya udah silakan operasi. Dijadwalkan Selasanya, saya akan operasi. Saya masuk hari Kamis ya. Selasa, hari Kamis. Hari Selasa atau Senin, saya kok lupa ya. Tapi itu sudah selang sekitar hampir seminggu, 6-7 harian Selasanya ya. Ya udah, ya. Tapi beberapa dokter akan ragu-ragu. Bapak yakin tetap operasi karena Bapak kan habis transplant. Ya, kalau sampai ruangannya itu nggak bagus, katakanlah yang namanya virus, yang namanya bakteri ya, itu kan kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Belum lagi kondisi fisik Bapak masih pemulihan dan imun tubuhnya lagi diturunkan, ya, serendah-rendahnya. Lalu bagaimana menjalani operasi lagi? Tapi saya tersiksa ini, kalau nggak diberesin tersiksa. Menjelang hari Selasa, saya diberitahu, Pak, kamar operasi penuh semua. Nah gimana? Diundur operasinya hari Jumat. Hari Jumat? Wih, udah kuat ini. Pengennya ya mas, udahlah, taruhannya nyawa. Kalau memang sampai lewat operasi itu merenggut nyawa, ya sudah, daripada saya menderita lama-lama seperti ini. Dikasih tahu hari Jumat, sudah lemes. Saya cuma berpikir berarti ini panjang lagi penderitaan saya. Waduh gimana? Tapi Tuhan itu baik. Nah kontak jemaat, doa, jemaat mulai doa, minta belas kasihan Tuhan.
Seninnya permisi bicara, saya bisa kentut. Seminggu, jadi hampir 2 minggu termasuk di rumah sakit. Tidak bisa kentut, tidak bisa buang air besar. Lalu diare, waduh, lega sekali. Ya, lega sekali diare. Walaupun saya ditanya, udah keluar kotorannya yang keras? Belum Pak, belum. Hanya seperti semburan aja, cairan aja. Sehari 12 kali, ya, diare. Tapi saya bersyukur, ya, karena perut saya yang berdedek begah itu mulai kerasa enak setelah bisa diare. Dan 3 hari kurang lebih makin keras itu kotorannya yang keluar. Nah, puji Tuhan, pas hari Jumatnya akhirnya nggak jadi operasi lagi. Saya malah bisa pulang 10 hari di rumah sakit. Salah satu dokter tanya, ini berbagai cara dicoba nggak bisa. Loh ini kok tiba-tiba bisa buang air, bisa dikasih apa? Istri saya menjawab langsung spontan, dengan doa dong. Oh bagus gitu ya. Dengan doa, tidak ada yang mustahil. Di saatku tak berdaya, tak kuat ya menahan apa yang terjadi itu semua, pertolongan Tuhan itu tetap ada. Amin. Ya bersyukur, pulang bersuka-cita ya. Dia masih kasih kesempatan lagi untuk hidup, menikmati berkat Tuhan. Itu tanggal 19 sampai 29 Mei. Ya. 10 hari saya keluar 19, lalu masuk lagi 10 hari 29. April ya, April. 3 Juni masuk lagi saya ya. Kan kontrol, beberapa kali kontrol. Tiba-tiba kreatin saya itu naik. Terakhir saya sudah curiga, ini naiknya signifikan loh. Udah sampai kreatin 2. Dulu waktu saya 2,5 dari vonis stadium 3. Waktu transplant kreatinin saya itu 0,7 ya. Jadi di batas normal yang paling rendah 0,7 sampai 1,3. Tapi waktu itu udah 2,2. Dok, 2,2 loh dok. Gak apa-apa saya obati. Minggu depan balik lagi ya. Minggu depan balik lagi. Taklonya diperiksa, kreatinnya diperiksa, sudah biasa. Di lab lebih dulu. Saya lihat hasilnya, saya sebelum ke dokter. Waduh, lemes. Kreatin 1 minggu naik jadi 5,6. Waduh, 5,6. Waktu kita datang ke profesornya, Prof, kreatinnya tinggi, Prof, 5,6. Waduh, dia juga lemes. Harus rawat inap. Saya nggak mau rawat inap, Prof. Sontek aja. Ya. Loh ini tiap hari disontek. Iya, saya pulang pergi, sontek aja. Sonteknya berapa kali? Ya sampai itu kreatinnya turun. Ya enggak apa-apa lah. Karena saya pikir ya kalau saya masuk lagi, ya rumah sakitnya tinggi. Sekali masuk berapa itu? Kamarnya 1,5 juta gitu ya. Karena di RSCM Kencana itu tidak ada kelas 1, langsung VIP ya. Kelas 1, 2, 3 ini yang di gedung A yang punya pemerintah. Kalau saya pikir mirip, udahlah pulang pergi nggak apa-apa. Nggak boleh, nggak bisa. Bahaya, Anda harus diinfus. Nah, tiap hari harus disuntik dan diobservasi terus, diperiksa kondisinya. Ya sudah, masuk sudah ya. Dari diinjeksi 500 mg yang namanya solunedrol sudah ya. 3 hari diturunkan 250, tiap 3 hari diturunkan. Sampai 10 hari diturunkan. Posisi kreatinin turun sampai 1,4, saya baru boleh pulang. Nah, puji Tuhan, terakhir kemarin periksa sudah 1,0, jadi sudah masuk di normal kembali. Tapi buat saya, Tuhan kok nggak berhenti dari Januari operasi hernia, terus berlanjut. Saya berpikir waktu transplant semua jadi beres, tapi tidak, berkelanjutan. Dan saya sepakat dengan istri, ngomong dengan iman, dengan suster. Udah sus, ini yang terakhir. Selama tinggal di rumah sakit, aku buang, aku tetap di rumah sakit ini. Nah, tidak mau masuk lagi di rumah sakit. Kita perkatakan, katakan. Nah, saya berharap tidak masuk lagi ya. Karena waduh itu penderitaan, ya. Baik secara fisik, mental, akan termasuk juga rohani. Pak Petra beberapa hari yang lalu masuk rumah sakit. Pak Petra ini punya keistimewaan. Kalau masuk rumah sakit tidak pernah ngomong siapa, termasuk gembalanya. Jadi betul-betul dirahasiakan, tidak mau merepotin orang mungkin. Ya, Pak Petra sempat ngomong waktu mengalami sakitnya yang terakhir itu.
berdoa aja itu sudah nggak bisa ya dengan istri saya. Udah nggak bisa, udah megap-megap. Dan saya alami kondisi seperti itu, megap-megap. Ya, waktu operasi pemasangan lumen yang kedua di sini. Karena saya beberapa hari nggak cuci darah. Karena cuci darah itu kalau saya seminggu 3 kali terakhir. Telat 1 hari, ada teman telat 1 hari meninggal dunia. Saya telat hampir seminggu waktu itu. Jadi waktu dioperasi di pasang double lumen, karena yang double lumen yang dipasang di gading kulit 1 tahun itu udah nggak bisa lagi. Dan untuk sebelum transplant ginjal masih cuci darah, yang pernah saya saksikan itu ya. Karena beberapa hari sebelumnya nggak bisa tidur kalau posisi terlentang, setengah terlentang, harus duduk baru bisa bernapas karena kerendam dengan air. Waktu itu waktu dioperasi nggak kuat, nggak tahan. Di pos dok, ya, saya nggak kuat ini. Jangan, tinggal sedikit lagi, coba tekan. Nggak kuat, saya paksa, saya agak marah. Ya. Tetap nggak boleh, saya paksa saya duduk karena ini sudah megap-megap ini, udah hampir mati kayaknya. Paksa duduk, darahnya itu kan akhirnya ya tumpah keluar semua, jadi banjir darah begitu saja ya. Karena ini masih menganga di sini ya, belum beres jahitnya. Tapi nggak kuat lagi ya, udah jahit cepat-cepat sudah ya. Supaya ya perdarahannya tidak terlalu banyak. Dan itu saya ngalami kondisi seperti itu. Gak bisa doa, cuma bisa menjerit, Yesus tolong, Yesus tolong. Tapi Alkitab mengatakan dengan doa yang kita naikkan, dengan keluhan yang tak terucapkan sekalipun, ya firman Tuhan mengatakan doa kita itu naik ke hati Tuhan. Kondisi seperti itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa melewati semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gak perlu khawatir karena dalam segala program, segala sesuatu Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau dipikir-pikir, saya ngomong sama ini, kalau dipikir-pikir gak masuk akal ya. Duit dari mana? Sempat saya rencana mau menjual rumah karena saya sudah cuci darah tidak kuat lagi, karena tensi sudah sampai 220 bawah 180, itu sudah terlalu tinggi. Sakit-sakitnya itu kalau saya sudah kesakitan saya dudukkan di tembok. Jangan bu. Istri saya selalu ya melawan, jangan apa gak kuat, sakit, tiap malam gak bisa tidur, ganggu jam istirahat dia selalu sambil pijitin. Saya tahu kok gak tambah kenceng ini pijitannya, ketiduran jago ya. Untuk malam, anak-anaknya tidur gitu jago ya. Jadi penderitaan bagi saya itu berbulan-bulan. Ya. Jadi saya mau dikasih berbagai macam obat, ya, konsultasi ke dokter mana sampai ke Singapura, ke Kuala Lumpur, nggak bisa menyembuhkan. Sakitnya memang makin parah. Sudah, ya. Saya pikir kalau Tuhan izinkan transfer, ya ini mungkin hal yang terbaik. Cuma dari mana duitnya? Beberapa rekan penatua di akhir mengatakan, jangan Pak, jangan jual rumah. Ya saya pikir mau pindah di apartemen yang lebih sederhana, gitu ya. Kalau memang nggak ada dana, dan saya pesan dalam majelis, jangan ngambil duit gereja, kas gereja, sepeser aja. Ya. Kalau memang nggak ada dana ya, saya akan coba. Ya istilahnya udah terpaksa dalam tanda petik ngemis pun ya, saya siap. Jangan kontak teman-teman di mana, Surabaya, semua di mana yang saya kenal, kontak aja nanti. Kumpulin dana, saya butuh dana yang tolong saya gitu ya. Kalau sampai seperti itu, tapi Tuhan itu baik, ya. Lewat program majelis secara pribadi, urunan, ya saleran, kasih persembahan donasi, terkumpul 238 juta. Wah saya terharu, ya, saya terharu. Saya berpikir ketambahan 200 dari persembahan untuk pendonor itu ya, sudah bilang. Saya pikir wah bisa ini. Plus saya kasih 100 juta. Ya kita sosialisasikan supaya jangan sampai jemaat nyalakan majelis, gembalanya butuh dana, transfer kok jemaat tidak dikasih tahu ya sudah. Tapi nggak usah semuanya. Yang tergerak hati aja, yang mau kasih donasi ya udah kita terima. Berapapun. Rupanya dari mulut ke mulut sampaikan ke teman di kantor dan seterusnya. Akhirnya dana itu terkumpul ya kurang lebih 1 M kurang lebih. Lalu kami ingat ulang tahun ya GK yang ke-7 kalau salah waktu itu. Saudara yang hadir waktu itu pendeta Jeffrey Michael, almarhum sudah dipanggil Tuhan ya beberapa tahun yang lalu, menyampaikan nubuatan dalam khotbah itu.
bahwa saya akan terima uang 1 M. Dalam hati saya ketawa, 1 M dari mana gitu ya. Ini benar tidak nih Mbak Tuhan buatannya itu 1 M ya. Tapi saya cepat-cepat nggak boleh menghakimi hamba Tuhan. Kalau ini pesan dari Tuhan, ya udah terima 1 M itu ya. Cuma 1 yang belum tergenakan, karena waktu itu dinyanyikan 2. Bapak akan main golf ya, golf. Nggak pernah bisa main golf gitu ya. Mukul bola malah belum dari saya gitu ya. Tapi ya udah, yang namanya pesan Tuhan ya udah. Kalau ini dari Tuhan ya jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi waktu dia ngomong 1 M, waktu rapat majelis ya diceritain beberapa rekan. Begitu nubuatannya hamba Tuhan digenapi loh. Akhirnya dapat 1 M, tapi 1 M-nya itu lewat begitu saja. Karena masih sedih baik ya, waktu itu saya kasih persembahan untuk aktivitas saya karena sudah memberikan mendonorkan ginjalnya. Saya kasih 100 juta ya, sama majelis katakan jangan 100 juta ya, tambah 1 juta lagi ya. Karena jemaat yang ngasih 200 juta itu pastinya untuk pendonor ya, pendonor ginjal. Dalam arti waktu itu dengan lewat brokernya gitu ya. Dan waktu gagal, jemaat ini ngasih tahu, sudah Bunda itu nanti terserah mau dibuat apa ya, yang penting untuk kesehatan Pak Yaya, untuk kondisi Pak Yaya supaya lebih baik lagi. Waktu itu kami pakai 100, saya pikir 100-nya nanti untuk obat-obat yang seumur hidup harus digunakan. Tapi ada dana lebih, masih katakan yang 100-nya kita kasihkan lagi di aktivitas saya dapat berkat 200 juta ya. Dan ada dana lebih kas sekitar 100 juta sekian, di tempat saya ada sekitar 30 juta sekian. Jadi saya bersyukur apa yang pernah saya bayangkan, pikirkan ya, bahwa tidak mungkin bisa transfer. Nyatanya Tuhan bisa campur tangan. Nah, saya berharap kesaksian saya ini boleh jadi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Apapun yang kau hadapi, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, campur tangan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka ayat firman Tuhan. Saya akan cepat menyampaikan firman Tuhan ini. Kesaksian saya mungkin terlalu lama, tapi ya mumpung ada kesempatan itu saya bisa membagikan bersama Tuhan. Kita lihat ayat tema di dalam Roma pasal yang kedua. Ayat tema kita di ayat yang ke-7. Tapi kita akan lihat di ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Ini ayat tema kita, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara mungkin berpikir, loh kok di ayat yang ke-7 ini dikatakan hidup kekal kepada mereka dengan yang tekun, yang dengan tekun berbuat baik. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, ayat yang ke-6, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Bukankah di Alkitab dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia dan iman? Tapi mengapa Pak di ayat ini dikatakan Tuhan itu menghendaki pertobatan? Kalau sudah membaca di ayat sebelumnya, karena Dia itu hakim yang akan menghakimi manusia sesuai dengan perbuatannya. Tidak ada yang salah dari konteks ayat ini dengan surat Efesus pasal yang keberapa? 8 ya. Pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Mari kita coba bandingkan.
supaya saudara tidak bingung dengan ayat ini. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tidak ada yang bertentangan di ayat ini. Cuma sayang, banyak hamba Tuhan menjelaskan ayat 8, tetapi tidak masuk di ayat yang ke-10. Lalu kemudian berhenti, yang penting kita punya iman sama Yesus, mudah diselamatkan, terima hidup yang kekal. Yang penting terima itu kasih karunia, ya, pemberian Allah dengan cuma-cuma. Engkau akan diselamatkan, ya. Lalu hidup seenaknya. Nanti tanggal 17 Agustus saya akan menjelaskan tentang arti kemerdekaan rohani yang sebenarnya, dan kaitannya dengan kemerdekaan Dirgahayu, kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara, memang, ya, jangan dibalik ayat ini. Saudara berkata, yang penting Pak, berbuat baik. Urusan diselamatkan tidak diselamatkan itu belakangan. Nanti kalau Yesus datang yang kedua kali, kalau aku berbuat baik, aku pasti diselamatkan. Lalu apa bedanya kekristenan dengan keyakinan lain, dengan agama lain? Agama lain mungkin lebih baik dari kita, lebih taat, lebih saleh, soleha, ya, dari kita. Apakah mereka tidak diselamatkan? Jangan dibalik ayat ini. Konsep keselamatan yang terutama itu inisiatifnya dari Allah, ya, dari Tuhan sendiri. Lewat kasihnya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Inisiatif keselamatan itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Kalau dari manusia, yang penting aku beramal, yang penting aku ngasih sedekah, yang penting aku puasa, yang penting aku rajin sembahyang, numpuk modal ke surga. Berarti manusia yang menentukan keselamatan. Tetapi Alkitab mengajarkan keselamatan itu anugerahnya Tuhan. Kasih karunia-Nya Tuhan diberikan untuk kita. Yang kita terima, kita respon dengan iman kita dan percaya kepada Yesus. Dan itu tidak berhenti sampai di situ. Ayat 10 tadi mengatakan untuk kita melakukan pekerjaan baik. Nah, banyak orang cuma berpikir yang penting beriman kepada Yesus, yang penting terima kasih karunia Allah. Udah, jalan tol masuk surga. Mau hidup jungkir balik amburadul tidak karu-karuan, yang penting dibaptis masuk surga kok. Enak aja kalau gitu. Kekristenan harus berani bayar harga. Kekristenan harus berani pikul salib. Kekristenan kita murid-murid Tuhan harus berani sangkal. Dan itu tidak mudah. Ya. Jadi kalau demikian, apa arti Pak tekun berbuat baik? Apakah kalau kita berbuat baik kita menumpuk modal untuk bisa masuk surga dengan hidup yang kekal? Itu bukan yang utama. Kita berbuat baik itu sebagai rasa syukur kita untuk keselamatan, untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Ya. Tapi kalau sudah berpikir yang penting berbuat baik, ya, baru kemudian soal kasih karunia percaya Yesus itu belakangan. Itu kembali. Saya harus beriman kepada Yesus lebih dulu, terima kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Nah, sebagai rasa syukur dari keselamatan yang kita terima, kita terus dengan tekun berbuat baik, dengan tekun berbuat baik. Apakah saudara mau tekun berbuat baik? Ambillah tuh, di bulan ini saya tantang saudara, tiap hari satu orang yang saudara berkati. Oh Pak, dengan duit Pak, tidak harus dengan duit saudara, mungkin dengan uluran tangan saudara, dengan senyum saudara, ya, kepedulian saudara terhadap sesama. Ya, saya belajar ya, bukan karena sombong, tapi saya belajar berbuat baik bukan karena supaya saya diselamatkan. Karena saya percaya saya sudah diselamatkan. Ya, saya harus berbuat baik untuk apa? Untuk rasa syukur saya untuk kebaikan Tuhan. Ratusan orang tiap hari saya berkati dengan cara bagaimana?
kirim SMS, kirim WhatsApp, kirim BBM gitu ya. Nah, mau satu saya, ratusan orang harus saya berkati. Kalau terlambat itu, waktu saya masuk ruang isolasi kan tidak boleh bawa handphone. Wah, beberapa hari saya nggak kirim SMS, nanya itu. Aduh, kok lama Pak nggak dikirim SMS? Satu hari telat itu, ya ada orang yang seperti itu memang ya, merasa diteguhkan, dikuatkan gitu ya. Tapi saya harap saudara tiap hari ya harus baca Alkitab sendiri. Itu SMS, renungan harian dan seterusnya itu hanya suplemennya aja. Tapi tiap hari saudara baca Alkitab secara pribadi. Ya. Tapi mari kita belajar, tekun berbuat baik. Ya. Mungkin uluran tangan kita, senyum kita, dan ada banyak cara kita bisa berbuat baik. Ya. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Minggu lalu saya dijamu oleh jemaat habis ibadah sore. Akan di satu rumah makan dekat dengan gereja ini. Saya pesan menu tertentu yang menurut saya cukup baik, sehat ya, supaya saya tidak beri makan makanan yang memang santan itu dihindari, karena takutnya mungkin itu di rumah makan kita nggak tahu ya, mungkin nggak laku dipanasi lagi lalu dijual lagi, besoknya kita juga nggak tahu. Saya beri makanan yang segar gitu ya. Sebelah tempat kami makan, waduh, marah-marah. Memang rupanya ini pramusajinya ini memang kayaknya baru-baru ya. Jadi kami pun sempat dibuat jengkel ya, karena pesanan itu lama nggak keluar-keluar gitu ya. Saya pesan ayam goreng paha, ya, nggak pesan gitu ya, padahal pesan ya. Ya akhirnya ya udah dibikinkan. Ternyata di barang kasih tahu, ada juga pesan tuh, gimana ini? Gak ada koordinasi yang baik. Nah di sebelah saya ada satu keluarga marah-marah. Pramusa juga tuh, di marah-marah. Hanya gara-gara apa sudah tahu? Tempe, saudara. Anaknya ini ikut makan karena anaknya ini penggemar berat tempe mungkin saudara ya. Jadi menu yang lain dia nggak mau, pokoknya ada tempe. Ya. Nah nasi timbel itu kan dipakainya ada tempe tahu. Ya. Saya waktu terima juga agak kecewa, tahunya mana ya. Saya kalau suruh milih tahu atau tempe saya pilih tahunya ya. Penggemar berat tahu sejak kecil dulu kalau sarapan pagi ya tahu sama kecap sambal saudara ya. Jadi itu tahu tempe tidak bisa. Jadi makanya waktu saya transplant itu bisa makan tahu tempe ya, saya bersyukur ya. Waktu kreatinin saya naik ya tinggi, saya ngomong sama profesornya, Prof, apa saya tiap hari makan tahu tempe sama daging, Prof? Karena tubuh saya kurus. Udah, bukan masalah itu ya, nggak apa-apa. Jadi saya nggak usah makan tahu tempe sama daging. Oh tetap makan, kamu kurus, tidak makan daging nanti kan ya tambah kurus gitu ya. Ya udah, saya makan tahu tempe sering gitu ya, walaupun tiap hari tapi sering. Nggak seperti waktu sakit cuci darah itu harus hati-hati makan tahu tempe. Nah ini dimarah-marahin ini pramusajinya, karena nggak ada tempenya, anaknya nggak mau makan. Waduh sampai marah berdiri, dia keluar atau mungkin cari rumah makan lain atau bagaimana gitu ya. Jadi ribut. Lalu beberapa di antara kami udahlah tempe kita dikasihkan aja. Nah, ada beberapa tempe itu. Rupanya di dalam itu habis. Jadi ini kecewa ya, tinggal anaknya belum dapat tempe kok disajikan ada menunya, ada tempenya, udah ngomong dari awal kalau habis gitu ya. Tempenya kita kumpulin, kita kasihkan ya, atau digoreng lagi mau dibawa masuk dalam. Anaknya baru bisa makan tempe. Saya baru tahu saya waktu kami keluar pulang hanya waktu mungkin dia lihat hanya memang lugu gitu ya, tempenya dua dia akan tempe gitu. Ya mungkin dia lihat gitu ya. Waktu kami keluar pulang kemudian ibunya ini ngasih tahu sama anak, terima kasih ya Dik gitu ya, terima kasih tempe gitu. Ini hal yang sederhana ya. Kalau kita nggak mau peduli dengan sebelah, itu biar aja. Apa urusannya? Kalau kita nanti kasih tempe, iya kalau dia mau makan, karena ini bukan kasih makan, memang kita tidak makan karena tempenya dua-dua dia ngasih tempe karena tahunya nggak ada. Kami itu juga nggak komplain sebenarnya. Oh tapi marah-marah gitu ya. Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau saudara makan di luar jangan suka marah-marah. Sekarang ada gaya baru loh saya kasih tahu. Kalau sudah marah-marah, baru pesan marah-marah, itu makanan diludahi. Rahasia umum di media sosial sudah tersebar. Diludahi itu sama, semuanya diludahi. Waduh dari satu. Coba kalau dia ada hepatitis, ada HIV, waduh, kan repot saudara ya. Ketularan penyakitnya saudara ya. Makanya nggak usah lah, saudara marah-marah. Boleh kopi tapi yang baik. Mana mbak ini kok udah lama kan? Terus, wah saudara. Saya komplain nanti manajernya gitu.
Tuhan ajarin tekun berbuat baik. Udahlah memang nggak cocok di rumah makan, ternyata nggak usah makan di situ. Ya. Ayo masuk di media sosialan loh. Ngapain? Kok dimasuk media sosial segala? Ya udahlah. Ya. Mari kita belajar tekun berbuat baik. Kenapa? Tuhan sudah berbuat baik untuk kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Para